Aku menjadi jenius berkedip di Akademi Sihir. Bab 15, bagian 2. Tentu saja, tidak mudah untuk mengungkapkan ketidakpuasan terhadap profesor, meskipun bukan Lee Hanwol. Setiap semester, setiap siswa diberikan hasil akhir karena profesor memiliki wewenang untuk memberikan atau mengurangi nilai sesuai kebijakan mereka. Seorang siswa akan dikeluarkan jika dia kehilangan lebih dari jumlah poin tertentu. Seseorang harus menundukkan kepalanya dengan malu jika dia dikeluarkan dari stela. Bahkan jika seseorang adalah anak dari keluarga terkemuka, tidak ada gunanya mengeluh. Aisel menggunakan poin-poin ini untuk mendorong Hong Biyun ke jurang. Setelah melihat para siswa sekali, Lee Hanwol membuka mulutnya dengan cepat. Sekarang, aku akan memberikan penjelasan singkat tentang pelatihan yang akan dilakukan. Sebenarnya, Edna sudah akrab dengan detail pelatihan. Berbagai anomali, jebakan, dan iblis yang terjadi di penjara bawah tanah yang sebenarnya dimaterialisasikan untuk mengungkap tantangan kepada siswa. 4 poin untuk membunuh iblis tingkat 1. 8 poin untuk membunuh iblis tingkat 2. Dan, jika seseorang memperoleh tongkat poin, dia mendapatkan 20 poin. Siswa yang memperoleh tempat pertama hingga kelima dengan poin terbanyak akan diberikan hadiah kecil, dan poin akan dikurangi dari siswa yang mendapatkan 0 poin atau mereka yang gagal. Hadiah kecil. Mata para siswa bersinar. Akademi Stella sering memberikan hadiah kepada siswa, dan sebagian besar adalah peralatan sihir yang cukup bagus. Jika kamu takut terpaksa keluar atau kamu tidak yakin untuk bekerja sendiri, kamu bisa membentuk tim. Namun, pastikan kamu sadar bahwa poin akan dibagi saat kamu membentuk tim. Begitu kata-kata itu selesai, penampilan para instruktur, termasuk Lee Hanwol, menjadi kabur. Bukan hanya itu. Apa? Apa yang terjadi? Lantai mulai terangkat. Edna langsung memahami fenomena ini. Jack dan pohon kacang. Penjara bawah tanah tampak mirip dengan pohon kacang raksasa. Lantai yang terangkat cukup tinggi hingga mencapai awan, mengambil bentuk pohon kacang, dan cabang serta daun hijau tersebar di mana-mana. Namun, rawa dan sungai, lantai tanah dan batu dan lain-lain tetap ada dalam topografi, membuatnya terlihat seperti tanah biasa pada pandangan pertama. Lapangan pohon kacang bukanlah medan terbuka, melainkan memiliki topografi yang luas di bagian atas dan bawah. Membuatnya sedikit lebih menguntungkan bagi siswa yang mempelajari sihir penembak dengan jarak jauh dibandingkan dengan mereka yang memiliki sihir jangkauan luas. Tetapi, gangguan cam itu tidak berarti. Tidak mungkin selalu mendapatkan medan yang menguntungkan, jadi seseorang harus mengatasi kekurangan tersebut sendiri. Ketika pohon kacang akhirnya berhenti tumbuh, suara Lee Hanwol bergema di udara. Untuk informasi kalian, jika kalian mengalahkan siswa lain, kalian mendapatkan semua poin yang dimilikinya. Sekarang, aku berharap kalian semua beruntung. Lebih baik membentuk tim untuk pelatihan penjara bawah tanah itu karena banyak alasan. Akan sangat tidak beruntung jika kamu pergi sendirian dan bertemu dengan siswa-siswa yang sudah membentuk tim. Jadi, sebagian besar siswa akan langsung bergabung dengan siswa di sekitarnya. Edna adalah penyihir tipe pendeta, yang membuatnya sulit untuk pergi sendirian. Tetapi, karena keterampilan sihir yang dimilikinya sangat beragam, pelatihan penjara bawah tanah ini bukanlah masalah besar. Edna tidak menemui iblis sepanjang jalan. Karena iblis pada awalnya diimplementasikan sebagai sihir ilusi, kecerdasan mereka jauh lebih rendah daripada tingkat sebenarnya, sehingga mereka hanya dapat melakukan tindakan tertentu. Iblis terbang dapat ditembak dengan bola cahaya, dan iblis di darat dapat dengan mudah dikalahkan dengan sihir alami. Karena Edna mahir dalam jebakan dan perusakan, pertahanan dan penyembuhan, sesi pelatihan ini tidak terlalu sulit baginya. Sejak sekolah menengah, dia telah dilatih untuk mendengarkan pemandu tur yang sebenarnya. Wow, aku sangat lelah. Setelah sekitar 1 jam, skornya adalah 18 poin berkat fakta bahwa dia telah membunuh cukup banyak iblis kecil dan menengah. Skor level ini, bagaimanapun, dapat dicapai dengan hanya 1 tongkat poin. Terlalu berbahaya untuk berkeliling mencarinya, tetapi jika kamu kebetulan menemukannya secara tidak sengaja, ambillah dengan cepat. Wow, wow! Sebuah teriakan datang dari jauh. Itu adalah kejadian yang umum. Tidak peduli seberapa elit kelas A di sekolah, seringkali tidak mungkin untuk merespons jebakan yang tidak terduga, karena ini adalah pertama kalinya mereka dalam pertempuran nyata. Tanah akan tiba-tiba ambruk, cambuk kayu akan datang melayang ke arahmu. Petir mungkin menyambar, dan panah akan datang menari dari segala arah, dan lainnya.
Mereka adalah jebakan yang ketinggalan zaman dan kuno, disesuaikan dengan tingkat mahasiswa baru. Sebagian besar jebakan menimbulkan sedikit ancaman bagi Edna. Dia memiliki cukup banyak kecerdasan untuk menyertainya, jadi sudah cukup baginya untuk menyebarkan tirai cahaya dari waktu ke waktu. Dia merasakan sesuatu melalui inderanya dan berjalan ke arah itu perlahan. Pada awalnya, dia pikir itu adalah iblis, tetapi ternyata itu adalah manusia. Seorang siswa bisa menyembunyikan kehadirannya pada level ini. Itu adalah hal yang cukup aneh, tetapi dia juga menyembunyikan keajaiban. Berkat sifatnya yang dicintai anak alam, di hutan-hutan ini, gerakannya lincah dan mudah untuk menyembunyikan kehadirannya. Jadi, jika lawannya sendirian, akan mudah untuk mengejutkan dan mencuri poin darinya. Saat Edna perlahan mendekat melalui cabang-cabang hijau, siluet seseorang terungkap. Seorang anak laki-laki dengan rambut hitam dan mata hitam. Baek Yusol, mengapa dia di sini? Dia memasukkan satu tangan ke saku dan mengetuk bahunya dengan tangan yang lain. Tongkat di tangannya di sisi lain tampak familiar. Tongkat poin. Dia sudah mendapatkannya. Angka 20 jelas melayang di atas kepalanya, sedikit melebihi skor Edna yang telah dia usahakan selama 1 jam. Dia masih berjalan dengan santai, mencari sesuatu seolah-olah dia tidak menyadarinya. Tidak masalah, aku perlu mengujinya. Apa sebenarnya dia? Keterampilan sihir apa yang digunakannya? Aku harus mendapatkan petunjuk sederhana. Selain itu, jika aku bisa mengambil tongkat poin itu akan menjadi keuntungan ganda. Aktifkan. Lingkaran sihir berwarna kuning bersinar di ujung tongkat Edna. Itu adalah keterampilan sihir tipe cahaya yang digunakan oleh malaikat surga. Dia menggunakan keterampilan sihir dengan sangat agresif. Peluru cahaya kelas 2 ditembakkan. Jaraknya sekitar 15 meter. Itu adalah jarak di mana dia tidak dapat menggunakan teknik pertahanan, yang berarti dia akan menerima banyak kerusakan berat dan tereliminasi. Sementara itu, Baek Yusol tiba-tiba menoleh untuk bertemu tatapan Edna segera setelah sihir itu dilontarkan. Bagaimana? Sebelum dia selesai berbicara, sosoknya menghilang seperti Fata Morgana. Peluru cahaya menghantam pohon yang malang dan menghilang, sementara Edna tenggelam ke lantai dengan ekspresi hantu di wajahnya. Tidak ada jejak kehadiran Baek Yusol yang tersisa.